Saya sama istri saya sekitar 5 tahun atau 4 tahun lalu, saya ajak dia, ayo makan mie, ayo. Kan perempuan itu paling senang diajak keluar. Makanya perempuan itu diajak keluar sebentar itu senang, walaupun cuma beli bensin tidak apa-apa, keluar. Baru duduk makan mie, tiba-tiba ada pengamen. Pengamennya itu 2/3 badannya pakai tato. Dia ngamen pakai tangan. Saya manggil beliau, namanya siapa mas? Namanya bagus banget bu, keren. Namanya bagus banget mas. Nama asli dari orang tua. Apa jawabannya? Bukan pak, nama itu dikasih sama orang-orang yang mungut saya. Saya dulu dibuang sama bapak ibu saya di bawah jembatan. Lalu saya nanya, muslim atau enggak muslim mas? Muslim pak. Yakin? Iya. Sholat maghrib berapa? 5 rakaat pak. Dan saya harus mutar otak. Kenapa? Karena berbicara sama orang yang nggak pernah ngaji tidak sama. Kalau ngomong dengan orang kepada ibu yang sering ngaji, akhirnya ketemu. Saya buka dengan pertanyaan, mas saya pengen bahagia nggak? Saya berharap dijawab, pingin dong pak. Nah kalau pengen bahagia, sholat. Itu planning saya. Tapi ibu tahu apa jawabannya? Mas pengen bahagia nggak? Enggak pak. Saya itu memang hidup saya kelihatannya bukan untuk bahagia. Saya cuma menjalani sampai mati aja. Ketika dia ngomong kayak gitu, saya tanya, lah pengennya apa? Saya tuh pengen beli gitar pak, supaya nggak disepelekan sama orang. Saya tuh sering kalau ngamen tuh kalau pakai tangan, orang tuh ngusir-ngusir saya pak. Kalau ada gitar mungkin orang hormatin saya. Saya kan muter otak bu, boleh nggak saya membelikan gitar? Saya ngomong sama beliau, gini aja mas, nanti ini di seberang sini ada rumah Kemang Pratama, komplek perumahan. Saya tinggal di situ. Nanti kamu ke masjid, namanya Masjid Baitur Rahman. Kamu ke situ cari saya, namanya Umar Mita. Besok saya tunggu ya. Kenapa saya ngasih waktu 1 kali 24 jam? Malam itu saya pakai untuk nyari dalil. Boleh nggak membelikan gitar? Bagi mereka yang berpendapat nggak boleh bermusik itu. Hari esoknya bu, saya nanya ke masjid, ada nggak orang bertato nyari saya? Nggak ada Ustaz. Sampai kisah ini saya sampaikan hari ini sudah 5 tahun. Orang itu tidak pernah lagi nongol. Pelajaran yang kita dapatkan dalam peristiwa itu simple bu. Ini umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita bertengkar terus gara-gara pilihan fikih, terus siapa yang nyapa umatnya Nabi Muhammad yang kayak gini? Belum lagi perempuan yang dikecewakan laki-laki dan akhirnya aborsi. Lalu kita datang mengatakan haram, dosa besar aborsi. Dia juga sudah tahu. Tapi dia tuh pingin bagaimana dia setelah melakukan itu terus kemudian dihangatkan dalam pelukan supaya dia bisa berjalan untuk melanjutkan kehidupan. Siapa yang akan membahasnya? Belum yang terkena judi online, belum yang anaknya tidak bisa makan. Terus setiap orang yang ngaji hanya nyontohin bagaimana bertengkar. Apa kita tidak malu sama Nabi Muhammad?